Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem sirkulasi. Kita sudah mengetahui bahwa sel darah merah tidak memiliki inti. Tujuannya agar dapat memuatkan hemoglobin dalam jumlah banyak. Maka kita tahu bahwa dari sini gitu ya, proses pengangkutan gas yang merupakan tugas utama dari eritrosit itu utamanya sebenarnya dilakukan oleh si hemoglobin ya. Nah, untuk hemoglobin ini adalah struktur yang dapat kita temukan gitu ya, mengisi si eritrosit. Ada banyak sekali. Tujuannya ada agar kita dapat mengangkut oksigen juga dalam jumlah yang banyak. Demikian juga untuk membuang karbon dioksida. Nah, strukturnya kayak apa sih? Saya akan gambarkan struktur kasarnya gitu ya, untuk kira-kira bayangan gitu ya, untuk strukturnya hemoglobin. Nah, untuk hemoglobin di sini ada beberapa komponen yang dapat kita temukan, yang anggaplah seperti ini gitu ya, tidak persis banget akurat gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nah, jadi kita dapat menemukan 4 komponen protein yang kita sebut sebagai globin. Oke ya. Jadi bagian ini yang kita sebut sebagai globin. Oke. Nah, setiap globin, jadi kita ada 4 globin ya. Setiap globin di sini kita ada si bagian sini gitu ya. Setiap globin memegang komponen kimia yang kita sebut apa? Yang kita sebut sebagai heme gitu ya. Nah, si heme gitu ya, bentuknya nanti seperti cincin tertutup gitu ya. Bagian tengahnya ini yang akan menjadi komponen yang salah satu yang utama gitu ya. Nah, anggapnya di sini ya, di bagian ini, di bagian tengah gitu ya. Nah, di situ teman-teman akan menemukan, nah ini yang kita sebut sebagai besi gitu ya, atau Fe gitu. Maka gitu ya, saya ulang, struktur dari hemoglobin. Nah, di sini gitu ya, ada struktur globinnya, ada 4 globin. Masing-masing globin punya heme. Setiap heme memegang zat besi. Maka yang akan melakukan ikatan itu terutama di bagian besinya, Fe plus gasnya. Oke ya. Nah, jadi ini juga gitu ya, merupakan alasan mengapa gitu ya, darah kita berwarna merah gitu ya. Dan kenapa darah kita baunya seperti besi gitu ya, karena darah kita mengandung besi. Maka ketika kita kekurangan sel darah merah gitu ya, atau hemoglobin kita rendah, maka kita harus mengonsumsi makanan yang mengandung atau kaya akan zat besi ya, seperti ikan dan sebagainya. Nah, jadinya teman-teman gitu ya, ini adalah struktur dari hemoglobin, satu hemoglobin. Di sistem gerak, kita sudah membahas mengapa otot berwarna merah. Karena disebabkan oleh adanya mioglobin. Kalau di darah, terutama di sel darah merah, yang bikin dia berwarna merah, itu adalah hemoglobin gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, untuk ini berarti untuk si hemoglobin, oke ya, nantinya dia akan bisa berikatan dengan si oksigen, juga bisa berikatan dengan si CO2 gitu ya. Maka dia akan membentuk HbO2, yang ini HbCO2. Tetapi ingat bahwa darah itu punya tugasnya adalah untuk mengantarkan. Berarti nanti ada kalanya oksigen atau karbon dioksida yang dia angkut itu harus dilepaskan.
melepaskan. Berarti harus bisa sebaliknya, gitu ya. Jadi ini dalam keadaan terikat, yang ini dalam terikat, yang ini dalam keadaan yang lepas. Ketika Hb atau hemoglobin ini berikatan dengan oksigen, maka ini yang kita sebut sebagai oksihemoglobin, gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai oksihemoglobin. Sebentar, di sini tercoret. Oke, nah. Kemudian kalau dia berikatan dengan karbon dioksida, maka namanya apa? Maka namanya itu adalah karbaminohemoglobin, gitu ya, yang ini. Loh, kok namanya aneh, gitu ya? Karena karbon dioksida itu akan berikatan pada gugus asam aminonya. Maka disebut sebagai karbaminohemoglobin, gitu ya. Atau karbaminoglobin juga bisa sih. Nah, jadi di sini ada bentuknya, gitu ya. Maka, teman-teman, dalam keadaan terikat dan terlepas itu kayak gimana? Maka, gitu ya, misalkan di sini, gitu ya, ada si alveolus yang ada di paru-paru, gitu ya. Nah, di sini adalah si pembuluh darah, gitu ya. Nah, untuk yang bagian sini, gitu ya, ceritanya dia cuma satu putaran, gitu. Ini sederhana banget, gitu ya. Gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan adalah sel targetnya, gitu ya, yang butuh oksigen. Oke, jadi ini dibilangnya ini sel target. Pakai warna yang sama aja. Ini adalah sel targetnya, ya, atau jaringan ya, gitu, jaringan umum, gitu ya, jaringan tubuh, gitu ya. Dia butuh oksigen ya kan ya, untuk melakukan metabolisme, gitu. Nah, maka dari sini, nah, oksigen itu ada banyak di alveolus karena kita baru saja menghirup udara, ya kan ya? Maka oksigen akan berpindah ke sini. Set, gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi ini, gitu ya, di sini ada tentu saja si sel darah merah, ya kan ya, ada banyak sekali sel darah merah, gitu ya. Maka nanti, gitu ya, ketika oksigen ini akan berpindah ke pembuluh darah, maka oksigennya akan berikatan dengan si Hb menjadi HBO2. Nah, ketika dia udah sampai ke bagian sel target atau jaringan, maka dia harus ngelepas oksigen, ya kan ya. Maka dia akan dalam bentuk Hb plus O2. Maka O2, gitu ya, akan berpindah ke bagian sini. Oke? Nah, dalam proses metabolisme, kita dapat menghasilkan sisa metabolisme. Salah satunya adalah karbon dioksida. Berarti, dari sel target atau jaringan bisa ngasih, gitu ya, karbon dioksidanya sehingga dianterin, gitu ya, sama darah juga, sel darah merah. Maka dia akan terikat dalam bentuk HbCO2, kemudian akan ke arah paru-paru kembali lagi, gitu ya. Dia akan ngelepas CO2. Berarti bentuknya di sini adalah Hb plus CO2, gitu ya. Nah, maka peran hemoglobin tentu saja, gitu ya, berikatan, gitu ya, atau berasosiasi kuat dengan sistem pernapasan. Maka ketika kita sampai di sistem pernapasan nanti, kita akan bahas lagi mengenai hemoglobin, tetapi lebih mendetail. Oke, Sobat Esen, kita akan lanjutkan pembahasannya tentang eritrosit. Kita udah tahu strukturnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan beberapa pembahasan sisanya, yaitu terutama teman-teman harus mengetahui jumlah dari sel-sel darah. Nah, kenapa harus mengetahui jumlahnya? Karena jumlah tertentu akan mengindikasikan suatu gejala penyakit tertentu. Maka, gitu ya, dari si eritrosit, maka kegiatan mencacah atau menghitung, gitu ya, eritrosit atau sel darah merah, itu yang kita sebut sebagai hematokrit, gitu ya. Nah, jadi hematokrit ini ditentukan dari persentase
Misalkan, ada besaran hematokrit, contoh gitu ya, itu adalah 40%. Maka, kita dapat menemukan 40 mili sel darah merah gitu ya, dari total 100 mili sampelnya. Oke ya. Nah, jadi dari sini gitu ya, itu yang kita sebut sebagai hematokrit. Nah, berapa sih jumlah eritrosit yang normal? Ketika kita membicarakan mengenai jumlah dari sel-sel darah, di sini bisa dalam bentuk rentang gitu ya, karena jumlah itu pasti tidak pasti gitu ya. Nah, dengan demikian, kalau kita membicarakan mengenai eritrosit, itu biasanya angka yang keluar adalah sekitar 4 juta gitu ya, sekitar 4 juta gitu ya dari suatu tetes darah, oke ya, biasanya per mililiter, oke ya, atau per kubik gitu ya. Nah, jadi dari sini kalau dia melebihi, nah berarti ada kondisi tertentu yang membuat dia lebih banyak produksinya. Kemudian ada kondisi juga dia nilainya bisa lebih turun. Nah, jadi kita bisa mengetahui suatu kondisi atau suatu gejala penyakit tertentu. Oke ya? Nah, jadi teman-teman itu adalah seputar mengenai si angkanya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pembentukannya. Karena ngomong-ngomong kita tadi udah ngomongin soal 4 juta ini bisa naik, bisa turun. Ya kan ya? Maka, apa sih faktor gitu ya? Faktor yang akan mempengaruhi pembentukan eritrosit. Pada dasarnya gitu ya, eritrosit ini pastinya atau sekaligus darah gitu ya. Darah itu akan dibentuk di area sumsum tulang ya kan. Kita udah bahas ini ya di sistem gerak ya. Nah, darah itu dibentuk di area sumsum tulang. Nah, cuman gitu ya, kalau kita membicarakan mengenai hormonnya gitu ya, yang meregulasi produksinya, nah itu ada hormon tertentu yang akan mengatur banyak sedikitnya yang diproduksi. Ketika kita membicarakan mengenai produksi darah gitu ya, itu ya adalah istilah yang kita sebut sebagai hematopoiesis. Nah, kalau kita spesifik membicarakan mengenai sel darah merah, maka ini yang kita kenal sebagai eritropoiesis, ya. Nah, jadi eritropoiesis adalah proses pembentukan sel darah merah, oke ya. Nah, eritropoiesis itu dapat dikendalikan oleh hormon, tentu saja. Hormon apa aja? Nah, hormonnya yang terutama yang kita sebut sebagai EPO gitu ya, atau singkatan atau kode untuk hormon eritropoietin, ya, poietin yang dihasilkan gitu ya di area ginjal, oke ya. Nah, jadi teman-teman, EPO atau eritropoietin adalah hormon utama yang akan mengatur jumlah produksi darah. Selain itu, selain EPO, kita juga bisa menemukan ada hormon kortison, kemudian tiroid, dan growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, dengan demikian, kalau kita udah tahu faktor internalnya, maka kita tahu bahwa ada faktor eksternalnya yang akan mengatur ini semua. Gitu ya. Jadi, apa sih kondisi apa yang akan menyebabkan produksinya hormon ini bisa meningkat sehingga bisa meningkatkan proses produksi sel darah merah? Nah, di sini penyebabnya bisa bermacam-macam. Misalkan dia ke area dengan dataran tinggi, gitu ya. Dia ke area dengan dataran tinggi, gitu ya, dengan elevasi atau ketinggian tinggi. Misalkan gitu ya, dia hiking gitu ya. Maka tubuhnya akan memproduksi sel darah merah lebih banyak. Kenapa? Karena di bagian dataran yang lebih tinggi, maka oksigen itu lebih menipis. Untuk dapat mengumpulkan oksigen lebih banyak, maka sel darah merah akan diproduksi lebih banyak. Oke ya.
Nah, jadi kira-kira seperti itu. Terus pertanyaannya adalah, maka orang yang tinggal di dataran tinggi sejak awal, misalkan Tibet gitu ya, apakah mereka punya jumlah sel darah merah yang lebih tinggi? Iya dan tidak. Ketika dulu saya masih SD gitu ya, saya diajarkan bahwa orang yang tinggal di dataran tinggi itu pasti memiliki angka sel darah merah yang lebih tinggi juga. Karena tadi alasannya, oksigen lebih tipis sehingga sel darah merah diproduksi lebih banyak untuk menangkap oksigen lebih banyak. Nah, tetapi dari suatu penelitian dan publikasi telah disebutkan bahwa orang-orang yang tinggal di dataran tinggi itu akan mengalami adaptasi sehingga sel darah merahnya itu lebih efisien untuk menangkap atau mengikat oksigen. Nah, jadinya jumlah dari sel darah merahnya bahkan bisa dibilang lebih sedikit. Gitu ya. Jadi itu menarik ya bahwa teman-teman sekarang tahu memang pada dasarnya di biologi semuanya itu berkembang dan bisa saja berubah. Oke ya. Nah, selain dataran tinggi gitu ya, kita juga bisa menemukan penyebab lain juga, misalkan adalah penyakit gitu ya, yang tentu saja bisa memicu kondisi tertentu, kekurangan oksigen dan sebagainya. Bisa juga karena luka gitu ya, atau karena ada keluarnya sel darah merah dalam jumlah yang terlalu banyak, jadi produksi sel darah merah itu harus ditingkatkan. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem sirkulasi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!